Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Mas Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan malam hari ini saya akan kembali mereview beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok Rabu tanggal 5 Oktober 2022. Ya, seperti biasa sebelum saya mereview saham-saham tersebut, saya akan mereview pergerakan IHSG hari ini ya. Jadi, kalau kita lihat hari ini IHSG bergerak naik cukup signifikan ya. Nah, kalau kita lihat pada sesi pertama IHSG sempat nyentuh high di 7.101 atau naik 1,3% ya. Dan terendahnya di 7.009, kemudian close-nya di 7.072 atau naik 0,89% ya. Jadi memang di beberapa hari sebelumnya saya prediksi IHSG akan cenderung sideways dan cenderung volatil ya, cenderung bergerak tren turun karena kalau kita lihat dia sudah bergerak di bawah MA20 daily dan kemarin cenderung bergerak di bawah MA5 daily. Dan pada hari ini dia bergerak di atas MA5 daily. Dan kalau kita lihat kemarin sempat IHSG nyentuh di bawah level psikologis 7.000 ya. Ini di tanggal 30 bulan September kemarin. Nah, ini sempat candlestick-nya low-nya di 6.926. Ini turun minus 1,55%. Nah, ini tepat di garis MA 200. Makanya kenapa saya sering bilang ke teman-teman bahwa MA 200 ini penting untuk kita gunakan sebagai acuan. Apakah saham ini akan melanjutkan downtrend ataukah saham ini akan bergerak uptrend seperti itu. Jadi kalau semisal EMA 200 ini udah ketembus, kemungkinan saham akan terus bergerak downtrend atau IHSG akan terus bergerak downtrend seperti itu ya. Dan kalau kita lihat sebetulnya IHSG ini akan sangat sempurna apabila dia bisa turun ya. Jadi kemarin sempat saya ini gambar chart patternnya seperti ini ya. Nah, chart patternnya seperti ini. Nah, di sini ada gap teman-teman. Ini masih belum juga tertutup ya. Kalau saya pribadi sebetulnya berharapnya dia segera tertutup karena kalau udah tertutup kita bisa full power, kita bisa ambil posisi yang bagus untuk investing maupun kita ambil saham-saham yang blue chip yang sudah murah seperti itu. Namun nampaknya sepertinya IHSG menolak turun ya teman-teman ya. Kalau kita lihat pada perdagangan hari ini, asing masih mencatatkan net buy, terutama di saham-saham big cap seperti BRI, BCA, dan lain-lain ya. Dan ini menjadi terakhir ya kemarin penurunan di bawah 7.000 ya. Kalau semisal nanti IHSG bergerak langsung uptrend, langsung nge-track naik, nggak jadi turun ya udah berarti dia memang momentumnya akan naik seperti itu. Nah, cuman yang harus teman-teman pahami bahwasanya ini bulan Oktober, biasanya di bulan Oktober November ini akan rilis laporan keuangan kuartal 3 ya. Jadi kalau kuartal 3 ini laporan keuangannya perusahaan-perusahaan atau big cap di BEI atau di IHSG masih bagus, ada potensinya IHSG akan uptrend kembali seperti itu teman-teman ya. Dan ini kemarin memang ada gap dan sudah memang sempat tertutup ya. Dan ini kalau kita lihat proyeksinya IHSG di sini masih kelihatan distribusi ya. MACD-nya masih kelihatan distribusi. Menandakan fase sideways dan fase downtrend belum berakhir ya teman-teman ya. Jadi saya saranin teman-teman untuk tetap waspada, tetap untuk scalping pendek aja, trading pendek aja ya. Nah, namun nanti ada beberapa sektor yang kita concern, kita lebih fokus ya, lebih kita cermati. Mungkin bisa juga untuk teman-teman investing atau swing ya. Nanti akan kita bahas di rekomendasi saham malam hari ini. Oke ya. Oke, itu mengenai proyeksi IHSG ke depan ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut aja untuk mereview saham-saham yang sudah
saya siapkan malam hari ini. Yang pertama ada BBRI, kemudian ada ADRO, ada INDI, ada Pegas, ada Akra, ada MEDC, ada Bumi, ada BRMS, ada IPPE, ada PNLF, dan terakhir ada SBMA ya. Oke, jadi kita yang pertama kita langsung aja mereview saham yang big cap dulu, nah, yaitu BBRI ya. Ya teman-teman, jauh sebelum video ini saya buat, di beberapa video saya sebelumnya juga saya selalu sering membahas BBRI ya. Dan entah kenapa saya selalu sering bahas BBRI karena alasan saya terkuat di sini BBRI eh, waktu COVID kemarin, ketika semua kredit macet, semua bank-bank lesu, BBRI, BBCA terutama juga masih menghasilkan laba yang positif, terutama BBRI ini kan mungkin karena harganya masih kecil ya daripada BBCA. Nah, itu masih memberikan hasil yang positif teman. Padahal COVID pada saat itu ekonomi lagi nggak jalan gitu loh. Nah, setelah COVID pun kemarin di kuartal 1, kuartal 2, BRI ini masih memberikan laba yang positif. Bahkan 2 digit ya persentase kenaikannya. Dan diprediksi nanti di kuartal 3 juga labanya masih akan naik. Mas, bagaimana dengan kondisi BI rate naik, kemudian inflasi naik? Inflasi kemarin sudah rilis di 5,9% ya, di bawah konsensus karena prediksinya konsensus di sekitar 6%. Dan artinya itu sebetulnya positif karena inflasi kita nggak tinggi-tinggi banget. Dan sedangkan BI rate sendiri juga masih kisaran 4% di Indonesia ya. Walaupun ada banyak informasi Fed rate di US mau dinaikkan lagi, senaik-naik tingginya Fed rate di US itu tidak lebih dari 4,75% teman-teman, karena udah diprediksi sampai akhir tahun kenaikannya cuma segitu. Dan ada yang prediksi juga tahun 2023 resesi dan lain sebagainya. So, ngapain kita mikir pusing-pusing mengenai prediksi ekonom kalau semisal nanti di kuartal 3, di kuartal 4, dan full year laporan keuangan di bursa saham kita masih bagus, GDP kita masih tumbuh, inflasi kita nggak gede-gede banget. Bahkan Indonesia sendiri diprediksi Bank Dunia itu ada 5 negara yang bisa mengatasi resesi, yaitu salah satunya Indonesia. Ada Indonesia, ada Vietnam, ada Thailand dan sebagainya. Bahkan negara-negara maju udah pada ini ya, udah pada kena resesi dan inflasinya tinggi. Hanya di Asia Tenggara aja, rata-rata negara di Asia Tenggara dan di Asia yang mengalami ekonomi yang bagus kayak gitu teman-teman. Itu proyeksinya Bank Dunia. Jadi teman-teman nggak usah takut. Resesi itu bukan sebuah ancaman, tapi bagi sebuah investor itu adalah sebuah momentum. Kalaupun turun kita bisa belanja saham-saham yang lagi diskon lagi. Teman-teman masih ingat flashback pada saat COVID-19 2020 lalu, banyak sekali saham-saham yang rontok yang turun dan dihargai di bawah harga wajarnya. Dan ketika orang masuk di saham angkatan COVID, saya yakin teman-teman yang baca video saya banyak sekali yang cuan. Bahkan teman-teman tembak saham apapun rata-rata cuan ya. Jadi pasti teman-teman ngerasa yang angkatan COVID kok dulu cari cuan di saham waktu COVID kok enak ya, kok sekarang beda ya. Nah, itulah teman-teman big reset ekonomi. Jadi ketika ekonomi habis krisis, kemudian resesi, kemudian terjadi pemulihan ekonomi dan itu akhirnya di pasar saham juga hasilnya akan sangat spektakuler teman-teman. Jadi selalu ada momentum di saat krisis maupun resesi. Jadi bukan kalau saya berpikirnya terbalik ya. Jadi bukan sebuah ancaman namun sebuah peluang teman-teman. Mindsetnya dirubah dulu itu yang terpenting. Oke ya, kita lanjut dulu ke BRI. Jadi BRI ini ada gap teman-teman yang belum tertutup ya. Ada gap yang belum tertutup di sini di kisaran 4850 ya di sini. Dan ini nanti cepat atau lambat pasti tertutup teman-teman. Cepat atau lambat pasti tertutup.
Dan kalau kita lihat chartnya BRI masih uptrend ya. Jadi saya kemarin berharapnya sih BRI bisa turun di bawah 4.400, paling nggak ke 43 atau 42 lah. Jadi kita bisa ngambil agak murah gitu. Nah, ternyata kemarin rebound dekat MA 200 dia rebound sampai sekarang dan ini udah dekat dengan resist kuatnya lagi. Jadi kalau teman-teman lihat kemarin BRI di bulan 9, di bulan September awal itu sempat ngetes di 4690 dan 47. Nah, ini sudah kurang dikit lagi ya teman-teman ya. Ini kalau besok IHSG kencang lagi, ini pasti udah bisa ketembus untuk BRI-nya gitu. Dan target swing-nya ke sini ya. Nah, antara harga sekarang dengan harga target 4850 itu masih ada potensi reward sekitar 5 sampai 7% ya. 5 sampai 7% rewardnya. Dan resikonya untuk BRI kalau semisal dia turun, kemungkinan dia akan nutup gap di area ini ya. Ini ada gap tadi pagi sepertinya openingnya di 456 4560 sedangkan close sebelumnya di 4530. Jadi ada gap di sini. Jadi resikonya kalaupun eh, BRI turun kemungkinan resikonya 2 sampai 3% aja. Itu ya. Jadi alasan pertama, laporan keuangannya sangat bagus kenapa BRI. Kemudian yang kedua, karena ada gap di atas dan ini pasti ketutup. Nah, kemudian yang ketiga, arus investor asing foreign inflow itu udah mulai masuk ke BRI lagi. Nah, ya teman-teman ya. Jadi mungkin saran saya kalau BRI merah itu cicil beli dikit-dikit ya. Apalagi yang mungkin dananya gede bisa TikTok di BRI. Karena aman sih saya lihat. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini BBRI eh, 2 hari terakhir ini total sudah net buy sekitar 400 miliar. Ini asing udah masuk lagi. Kalau teman-teman lihat beberapa hari terakhir atau seminggu terakhir di awal pertengahan September dan awal September memang sempat turun ya. Asing sempat keluar di BRI. Oke ya, kita cek Broksumnya. Ada BK, ada U, ada ZP ya yang akumulasi. BK akumulasi average 4.620, totalnya 542.000 lot. Ada U eh, average di 4.620, 383.000 lot. Dan yang jual rata-rata OD, YP, GR, PD. Dan ini retail ya rata-rata. Ya mungkin ada beberapa investor besar, tapi kalau kita lihat arus modal asingnya lebih kuat. Oke ya, itu untuk BRI. Saya rasa cukup. Kita langsung aja ke Adro ya. Adro. Nah, ngomong-ngomong mengenai Adro, saya tempo hari pernah bilang, kalau di Eropa ini udah mulai winter ya, musim dingin. Dan orang kalau musim dingin pasti butuh energi, terutama di batu bara kayak gitu. Dan so far kalau saya lihat batu bara indeksnya masih kokoh di sekitar 400 ini ya dolar per metric ton. Jadi istilahnya masih oke lah kalau kita lihat di sektor batu bara. Tapi kalau teman-teman lihat mungkin beberapa hari terakhir atau seminggu 2 minggu terakhir masih sideways di sektor batu bara. Cuman melihat perdagangan hari ini sepertinya sektor batu bara akan bangkit kembali ya. Dan ini kalau kita lihat Adaro sudah berhasil di atas 4.000 lagi. Resisten tertingginya di 4190 ya di sini. Ya, ini kalau saya lihat sih resisten all time high-nya Adaro ya. Jadi saham kalau mencapai all time high biasanya itu nanti akan menjadi supportnya. Jadi kalau 4190 tembus ada potensi Adaro ke 4.300, 4,5 kayak gitu. Jadi nyentuh level psikologis berikutnya. Risikonya berapa? Nah, kalau resikonya kalau resistennya di sini, resikonya kalau besok ternyata ada profit taking, kemungkinan turun akan dekat MA 20. Nah, sekitar 4.050.
Nah, ini resikonya turunnya ke area support tersebut ya. Itu ya teman-teman ya. Terus kita lihat secara bandarmologi ya. Adaro. Adaro ada AK DR yang akumulasi 300.000 lot dan 154.000 lot. Dan yang jualan GR. Dan itu pun nggak banyak sih. Ya, kita lihat Adaro. Nah, ini asingnya masih masuk ya. 175 miliar hari ini cukup besar. Ya, ini 1, 2, 3, 4 hari terakhir asingnya lumayan besar. Jadi kalau teman-teman suka trading di saham blue chip, apalagi teman-teman yang investor pemula ataupun mungkin teman-teman yang dananya gede, yang bisa nampung itu kalau blue chip mah kita fokusnya ke foreign inflow aja, ke asing. Kalau asing masuk kita ikut masuk. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, berikutnya masih ke batu bara ya, Indi. Nah, kenapa saya suka Indi? Karena Indi ini bid overnya tipis ya. Jadi bid overnya tipis, cuman seribuan kayak gini. Nah, cuman dengan bid over tipis kayak gini, teman-teman, kalau dana gede itu jangan langsung sikat 1000 lot. Jadi belinya dicicil 500, 500, 500 kayak gitu. Karena kalau misal teman-teman langsung belinya 1000 lot, langsung makan over habisin di sini, itu kelihatan bandar teman-teman. Karena bid overnya tipis. Berikutnya, segi keuntungan bid over tipis seperti ini, itu eh, range kenaikan per harinya itu akan lebih cepat ya. Jadi Indi itu rata-rata kenaikan per hari bisa 5 sampai 10%. Namun kalaupun turun juga seperti itu, bisa turun sampai 3%, 4%. Beda dengan Adaro lebih lebih konservatif ya kalau Adaro. Itu ya. Ini juga labanya juga spektakuler ya. Batu bara semua labanya spektakuler. Teman-teman lihat aja dari sisi apa namanya pairnya juga cuma 2,9 kali ya. Jadi ROE-nya juga tinggi ya. Inti Hadaru juga sama-sama bagus sih. Nah, ini pairnya cuma 3,7 kali. Masih under value kalau saya lihat sih buat batu bara dengan harga segini. Cuman kalau batu bara teman-teman harus kalau kalau scalping ya, kalau scalping di batu bara komoditi, teman-teman harus ngikutin yang biasanya saya share di grup kayak Good Morning itu call-nya naik naik atau turun kayak gitu sih. Jadi lebih fokus ke itu. Oke ya, untuk Indi saya rasa sudah. Kita langsung aja ke Pegas ya. Pegas, Pegas kemarin sempet drop ya, sempet drop dalam. Dan ini saya rasa udah bottom ya kalau kita tarik garisnya. Saya rasa udah bottom. Ini juga masih uptrend, terus ini udah di atas MA5. Kemarin saya info di grup Pegas koleksi, Pegas buat investing, koleksi buat swing, koleksi antara 1680 sampai 1750 ya. Jadi tujuannya kalau ada rebound kayak gini paling nggak ke 1800 lah. Lumayan oke kalau teman-teman take profit gitu loh. Jadi buat teman-teman yang pemula mungkin yang nggak suka saham-saham volatil, yang roller coaster, ya mungkin saham-saham big cap yang seperti saya sebutin tadi seperti BRI, Adaro, Indi Pegas bisa jadi buat pilihan teman-teman kayak gitu. Targetnya kemana Pegas? Ya, prediksi analis Pegas ini karena laporan keuangannya juga semester 1 ini juga cukup bagus, naik ratusan persen ya. Jadi di kuartal 3 proyeksinya laporan keuangannya masih naik. Kemudian target analis menginformasikan Pegas ini targetnya di 2100 ya. Ini untuk swing dan investing ya. Oke, kalaupun misalnya turun, target resikonya penurunan di 1700 lah. Ada potensi sekitar 2 sampai 3% kalaupun dia turun. Tapi so far nggak masalah karena kita fokusnya untuk gas untuk investing. Kalau buat TikTok kan juga nggak masalah karena naik turunnya juga nggak sekenceng saham-saham lapis 3 ya, saham-saham kecil, saham-saham gorengan gitu loh. Bid overnya juga nampung gitu loh teman-teman. Oke ya, saya rasa Pegas cukup ya. Mungkin teman-teman kalau mau lihat ini, nah
pegas akumulasi terus ya, walaupun dibanting terus, asing masih akumulasi. Nah, ini yang membuat saya yakin pegas ini asing masih akumulasi di sini dan ke depannya bagus. Oke, berikutnya kita langsung aja ke Akra ya. Nah, Akra ini eh, salah satu saham big cap yang cukup bagus ya pola chartnya karena kalau menurut saya sih strong uptrend dibanding yang lain. Ya, ini kalau kita gambar kita tarik garis dia strong strong uptrend ya grafiknya. Dan ini masih kuat di atas MA20 daily. Dan ini hari ini dia bergerak di atas MA5 daily. Di atas MA20 dan di atas MA5 menurut saya cukup bagus ya. Ini MACD-nya masih distribusi, cuman ini kalau semisal besok atau lusa dia Golden Cross akan membentuk seperti ini, ya itu akan sangat positif juga. Targetnya kemana Mas? Akra, ada potensi ke sini ya, 1455. Ada potensi ke situ. Ada potensi reward sekitar 4-5% dan kalaupun turun kemungkinan akan di sekitar support ini ya 1380 ya. 1380 sampai 1350 kemungkinan kalau turun di area itu. Oke, kita cek secara Broksum ya Akra. Akra ada AK, URX ini eh, broker-broker asing semua. Ingat ya yang kemarin di webinar saya di Zoom, saya menyebutkan beberapa sekuritas yang dilewati bandar dan sekuritas asing juga, salah satunya AK, URX ya. Kemarin saya bahas, mungkin teman-teman bisa cek di video YouTube saya sebelumnya di webinar screening metode bandarmologi ya, buat teman-teman yang belum tahu. Cuman di sini yang patut diwaspadai ada BK ya. BK ini asing juga, jualan 158.000 lot hari ini. Oke ya, next kita langsung aja ke MEDC. MEDC ya. MDC ini juga sama ya. Kuartal 1-2 labanya spektakuler. Kemarin di Q2 labanya sempat naik 1000% lebih ya. Dan kemarin memang sempat drop. Wajar sih karena naiknya cukup tinggi nih kemarin ya. Terus 3 hari terakhir ini sudah rebound naik dan bergerak di atas MA20 daily kembali ya. Dan ini ada potensi MA di sini ngetes ke level 1000 lagi ya. Level psikologi 1000, kemudian terdekat 1015. Ya, ini 1010 sampai 1015. Sampai 1040. Nah, namun dia harus tembus ke 1000 dulu. Nah, ini ada potensi sekitar 4 sampai 8% kenaikannya. Nah, ini namun secara MACD dia masih fase distribusi. Nah, kalau semisal besok turun, profit taking wajar, turunnya sekitar 950 di dekat MA 20 daily. Oke, kita lihat MEDC ya. Proxumnya ada U ya, yang akumulasi 200.000 lot dan yang jualan AZ ya. AZ ini broker lokal, Sukor Invest. U ini asing, RF ini lokal. Ini net buy ya, yang RF ini 96.000 lot net buy tanpa sell. Oke ya, untuk MEDC, MEDC nyasing banyak yang akumulasi ya, cuman hari ini net sell tipis. Oke, saya rasa cukup MEDC, kita langsung aja ke Bumi ya teman-teman. Bumi, ini Bumi saham sejuta umat. Jadi kenapa Mas Bumi diturunin kemarin ya sampai segini? Karena emang sebelumnya saya sudah info Bumi ini ada eh, PP ya, private placement. Jadi ada investor strategis yang mau masuk, otomatis PP-nya di sekitar 120, dan otomatis harganya akan didorong ke sana. Dan kemarin memang terendah sempat di 127 ya, 127, 128, dan 3 hari terakhir ini berhasil rebound di atas MA5. Ya, kalau saya lihat Bumi ini eh, sepertinya sudah mau
akan bullish ya, sudah mau akan bullish dengan target kenaikan berada di sekitar MA 20 daily ya. Jadi sekitar 167 targetnya. 167 kalau dipasin ya sekitar 174 resistnya ya. Jadi kalau semisal besok bumi atraktif lagi, ya saya akan scalping bumi dengan target eh, ya kita tiktokan ya. Tapi kalau semisal bisa nyampe sikonya ya ke 167 jualan dulu, 174 resist. Dan kalaupun besok ternyata profit taking wajar, targetnya ke 148 ya. 148 kemungkinan sampai 142 nutup gap. Ya, ini ada gap tipis belum tertutup nih. Ini bumi seperti itu ya. Tapi secara secara swing ini sebetulnya bumi ini sudah ancang-ancang sih mau uptrend. Cuman ini tadi pagi ada gap di sini sih. Saya berharapnya besok bumi turun dulu. Turun dulu untuk gap merah kita ambil. Itu ya. Tapi kalau langsung hijau teman-teman scalping ya boleh lihat bid overnya dulu. Oke, kita lihat secara bid over ya, bumi. Maaf, kita lihat secara Broksum. Ada UGR DR ya, yang akumulasi. Yang jualan ada AKMG. Ya, jadi memang bumi ini yang menguasai rata-rata kalau broker lokalnya MG. Dari kemarin waktu jual besar-besaran juga MG yang jual. Gitu. Nah, ini asingnya jualan loh. 56 miliar, 58 miliar, 27 miliar gitu ya. Nah, yang menarik yang saya lihat dari bumi ini ya, bumi ini eh, seperti ada yang mau keluar. Jadi istilahnya kemarin memang asing udah keluar banyak ya ini ya. Tapi kelihatannya asing belum belum habis barangnya di bumi. Dan tujuannya bumi dinaikkan ini supaya asing bisa jualan gitu loh. Jadi menurut saya naiknya bumi eh ini ya, naiknya bumi ini kurang sehat ya kalau saya lihat karena memang asingnya masih net sell nih, net sell gede. Ya, jadi kayak retail ini dipaksa untuk masuk, dipaksa untuk beli terus gitu loh. Ya. Oke ya, itu mengenai proyeksi untuk bumi ya. Berikutnya kita langsung aja ke BRMS ya. BRMS. BRMS ini sama ya. Ini kemarin turun 2 lem sama kayak bumi catnya. Dan hari ini berhasil technical rebound. Saya ngelihatnya bisa saja ini technical rebound sesaat besok turun, bisa saja ini lanjut naik. Tapi kalau semisal yang sehat itu harusnya besok turun dulu. Kalau besok dipaksa naik lagi sampai kencang itu malah nggak sehat gitu loh. Jadi koreksi yang sehat yang mau menuju uptrend itu harusnya ada koreksi tipis-tipis dulu gitu. Dan kalau dilihat di sini memang masih fase distribusi ya. Kita lihat secara broksum ya BRMS. Nah, ini ada ZP, GR, CC banyak ya yang transaksi. Dan ini ya ada AK ya yang jualan sampai 1 juta lot. Ini yang saya curiga dengan grup Bakri ya, Bumi sama BRMS. Jadi memang kalau Bumi ke depan proyeksinya pasti apa ya? Proyeksinya banyak yang bilang akan bisa uptrend lagi untuk bumi. Karena kan kalau semisal nanti PP-nya sukses, kemudian dana 24 triliun bisa dihimpun oleh Bakri, kemudian nanti si bumi otomatis digunakan untuk bayar utang dan otomatis ekuitasnya nanti akan positif. Ketika ekuitas bumi positif, otomatis nanti eh, pernya PBV juga akan menyesuaikan. Dan itu kalau kita lihat bumi juga salah satu saham batubara yang memiliki lahan land bank yang sangat luas di batubara, bahkan terbesar di Indonesia gitu loh. Jadi ke depan malah akan bagus sih kalau secara fundamental gitu loh. Namun kalau secara perdagangan secara teknikal ya, day trading secara bandarmologi,
Kalau saya lihat BRMS sama Bumi ini masih ada yang belum selesai exit ya. Jadi asing ini masih belum selesai exit. Nah, ini kelihatan banget yang yang akumulasi gede-gede nih banyak memang. Jadi ibarat nih kayak investor apa ya? Banyak bandar yang berkecimpung di sini di BRMS. Namun ada satu bandar yang cukup kuat di sini juga yang buang BRMS. Dan ini juga sama dengan Bumi juga. Nah, ini 1,3 juta lot ya. Angka. Artinya naiknya BRMS, naiknya Bumi itu sengaja dinaikin untuk asing jualan. Ya, itu tujuan pertamanya seperti itu. Ya, jadi kalau misal besok bid overnya masih naik, masih positif, mungkin teman-teman bisa tiktokan atau scalping 1%, 2% jual ya, itu bisa. Oke, kita langsung aja ke IPPE ya. IPPE ini kalau kita lihat downtrend cukup parah ya kemarin. Selama sejak awal tahun downtrend cukup parah. Saya nggak pernah rekomendasikan IPPE udah lama sih. Tapi dulu waktu IPPE di awal tahun saya rekomendasikan buy target 500 akhirnya tercapai bahkan sempat 660 dan ini IPPE bisa juga technical rebound, bisa juga dia awal uptrend atau reversal pattern ya. Bullish reversal juga bisa ya. Bisa juga polanya seperti ini ya candlenya. Jadi naik candlestick Marubozu atau bullish Bellhood. Satu candle full kemudian besoknya masih lompat ya, naik 21% kemudian koreksi. Ya, kalau saya sih yakin polanya seperti ini. Ya, tapi masih ada potensi besok IPE untuk di scalping teman-teman. Dan hari ini volumenya naik signifikan 1800%. Dan MACD-nya udah positif, terlihat barnya cukup panjang ke atas. Dan kalau kita lihat secara bandarmologi, ada MG ya yang masuk. Nah, ini, ini udah motornya MG, udah jelas sih. Rasanya besok kemungkinan diangkat dulu, kemudian diturunin, bisa juga diangkat lagi sampai arah. Itu ya teman-teman ya. Tapi kalau lihat pola permainan MG sih biasanya diangkat pagi, siangnya diturunin. Gitu ya. Targetnya kemana IPE? Targetnya kita targetnya ke sini ya. Nggak usah nggak usah muluk-muluk ke sini. Ya. Kemungkinan ke 230 dulu. Kalau tembus ya sekitar ke 244 atau 246. Itu ya targetnya. Kalaupun besok turun, profit taking wajar, biasanya resikonya akan ARB ya. Saham-saham kayak gini biasanya resikonya ke ARB. Ya kemungkinan ke 190 ya. Yang penting jagain ke 200-nya jangan sampai jebol. Ya itu ya, kalau 200 jebol kemungkinan ke 190. Profit takingnya area itu. Oke ya, ada potensi reward yang cukup besar sekitar 10-15%. Potensi resikonya ARB 6%. Oke, berikutnya kita langsung aja ke PNLF ya. PNLF, grup Panin, sahamnya eh, Warren Buffett Indonesia, yaitu Pak Lo Keng Hong. Dan di sini kalau kita lihat chartnya masih uptrend ya, PNLF cukup bagus. Kemarin sempat mau ngejebol MA20 ini di garis hijau tapi nggak jadi. Hari ini berhasil bergerak di 510 dan ada potensi besok bergerak ke sekitar 530 ya. 530 sampai 540. Targetnya ke situ. Kalau semisal besok profit taking wajar, potensinya ke 500. Kalau PNLF ini kan karena kelipatan 5 poin. 5 poin itu satu tiknya udah 1%. Jadi teman-teman kalau scalping cari 1%, menurut saya PNLF yang paling gampang, paling enak gitu loh. Karena satu tik buang aja udah bisa, udah nutup fee gitu loh. Yang penting jagain di 500 saja sih kalau saya lihat PNLF. Itu ya.
Teman-teman bisa ambil di 505 atau 515, jual di 520 kayak gitu. Oke, kita lihat secara bandarmologi ya, PNLF. PNLF ada OD sama AK yang masuk ya, yang jualan PG. Oke, yang terakhir kita ada SBMA. SBMA ini chartnya mulai uptrend ya, bergerak di atas MA20 daily. Hari ini candlenya full ya, candlenya full. Besok akan ada potensi ngetes di 316 ya, sebelum ke 316 dia ke sini dulu ya, 296. Kalau 296 makan guyur, makan guyur, makan guyur, berarti dia nanti mau dibanting. Jadi teman-teman jualan di dekat 296 aja kalau scalping. Tapi kalau 296 jebol, bahkan 300 jebol, ya bisa ke 316. Resikonya kemana mas kalau turun? Resikonya turun pasti ARB. Teman-teman lihat aja polanya. Ini candlenya full, kemudian sempat naik 15%, terus dorong ARB. Ya, ini candle full didorong ARB. Jadi resikonya ARB 6%. Oke, siapa yang beli, siapa yang jual? Kita lihat. Yang beli ada AK, CC, yang jualan di sini ada DR, GR. Ya, saya rasa AK dan CC pun juga nggak begitu banyak ngambilnya ya. Net buy-nya nggak begitu banyak. Oke, saya rasa cukup ya. Sudah semua kita bahas. Yang pertama ada BBRI, ada Adro, ada Indi, ada Pegas, ada Akra, MEDC, Bumi, BRMS, IPEE, PNLF, SBMA. Total ada sekitar 11 rekomendasi saham yang kita bahas malam hari ini. Bisa buat investing, bisa buat swing, dan bisa buat scalping untuk besok ya. Oke, sekali lagi yang saya bahas malam hari ini sifatnya disclaimer on, tidak ada ajakan untuk beli maupun menjual, hanya semata-mata sebagai pertimbangan teman-teman dalam menentukan investasi beli maupun jual. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Mira Aset Sekuritas, silakan bisa langsung aja japri di WA saya di 085735144144. Saya pasti akan bantu. Dan kalau misal teman-teman mau registrasi langsung, nanti saya cantumkan link deskripsi. Akan ada banyak benefit bila teman-teman join di Miraset lewat saya, seperti grup private, kemudian Zoom, mentoring, kemudian training, dan lain sebagainya. Dan bisa nego turun fee dengan deposit tertentu. Oke ya, itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.